Saya mengutip khutbah Rasulullah. Akhrajahu Ibnu Huzaimah an Salman. Dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah dari Salman radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, khataban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkhutbah kepada kami fi akhiri yaumin min Sya'ban. Di akhir hari-hari di bulan Sya'ban. Ini saya catat, ini ada sekitar 12 poin. Ya. Beliau bersabda, qala, ya ayuhan nas, qad adlakum. Wahai para manusia, ini di akhir bulan Sya'ban, telah menaungi kalian, ya. Adlakum menaungi, naungan, bisa naungan, tapi juga bisa menyelamatkan kalian, melindungi kalian. Adlakum syahrun azimun mubarakun, itu yang poin yang pertama. Bulan yang penuh, bulan yang agung, penuh berkah. Saya baca nanti. Ini mungkin tak perlu saya terangkan, atau tidak paham. Yang kedua, syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di dalam bulan ini, ya, ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada seribu bulan. Nampaknya juga tidak perlu diterangkan lagi. Mungkin ada yang ini. Yang poin ketiga, syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan. Bulan itu Allah menjadikan, ya, kewajiban faridatan siyamahu, puasanya selama satu bulan itu diwajibkan oleh faridatan. Wa qiyamul lailatin tatawwa. Adapun, ya, qiyamul lail, tarawih, ada qiyamul lail, dikatakan itu tatawwa, tatawwu, ibadah tatawwu. Man taqarraba fihi wa qaslatun minal khair kana kaman ada fi faridatan fi masimahu. Barang siapa mendekat, ya, mendekat kepada Allah di dalam bulan itu, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, nah, sebagaimana, ya, orang lain yang melaksanakan mendapat pahala-pahala fardhu, ya, kewajiban-kewajiban, ya, berbuat baik di situ akan mendapat pahala wajib. Fima siwahu, selain dari itu. Waman ada faridatan fihi karena kaman ada sab'ina faridatan fima siwahu. Barang siapa melaksanakan kewajiban itu dihitung oleh Allah 70 kali. Ya. Selain dari apa yang dilakukan. Poin yang kelima, huwa syahrul sabr. Dia bulan-bulan yang penuh kesabaran, harus sabar. Wasabru sawabuhul jannah. Kesabaran itu pahalanya tidak lain kecuali surga. Nanti saya baca dulu aja, nanti yang mana yang berbeda. Poin yang keenam, wasyahrun muwasah, bulan kasih sayang. Yang ketujuh, wasyahrun yuzadu fihi rizqil mu'min fihi. Di mana bulan itu Allah akan menambah, ditambah yuzadu fi rizqil mu'min. Orang-orang mukmin akan ditambah rizkinya. Man fatara fihi shaiman kana maghfiratan lidunubihi wa ika batahu minanar. Barang siapa memberi untuk, ya, berbuka, orang-orang yang shaim di bulan itu, dia akan mendapat ampunan dari dosa-dosanya dan diselamatkan, ya, dia dari kobaran api neraka. Wa kana lahu masalu ajrihi
min ghairi an yanqusa min ajri syai'an, dan pahalanya tidak dikurangkan dari pahala orang yang diberi. Pahala orang shaim itu juga tidak dikurangi ya, walaupun dia akan mendapatkan pahala ampunan, keselamatan dari neraka, dan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang puasa. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, laisa qulna yajidu ma yaqul shaim. Faqala Rasulullah, ya Rasulullah, ya. Mereka bersahabat bertanya, kami tidak ada makanan untuk memberikan futur kepada orang yang sedang puasa. Faqala Rasulullah, yutallahu hadas sawa min fadri syaiman ala tamratin. Sekalipun kamu hanya memberi buka sebiji kurma, au ala surbati ma'in, au seteguk air saja lah. Karena tidak ada makanan yang diberikan, ya, yang diberikan kepada orang lain untuk berbuka, cukuplah dengan sebiji kurma atau seteguk air. Au matqatil labanin, atau secicip madu, ya, sedikit susu ya. Dia cuma seteguk ya, sak sendok lah. Itu cukup sebagai wakil untuk memberikan futur kepada buka budaya buka bersama. Tapi tahun-tahun ini kerasa ini berkurang ya. Semakin hari semakin berkurang. Wa huwa syarrun awwalahu rahmah aw satuhu maghfirah aw akhiruhu itqul minan nar. Dia bulan tidak bertiga, awalnya adalah rahmat, tengah-tengahnya adalah maghfirah, dan akhir dari bulan itu adalah pembebasan orang mukmin dari api neraka. Itu poin yang ke-9. Poin yang ke-10, man khafafa an muluk fihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Barang siapa memberi keringanan kepada budak-budaknya atau pegawainya, yang beri keringanan lah, nggak usah dikasih kerjaannya berat-berat, kalau perlu kan bisa ditambah. Ini semangat ini. Sudah seminggu lebih. Jadi Pak lebih ini kena ini. Kalau meringankan kerjaannya nggak, tapi kata tadi begitu ya. Dan tadi tambah bocor kafe. Dia akan mendapat maghfirah dan diselamatkan oleh Allah dari api. Barang siapa memberi keringanan kepada Allah, dan dia akan diselamatkan oleh Allah. Kemudian yang poin ke-11, fastaghfiruh. Banyak-banyaklah kalian berbuat di dalamnya min arba'in khisalin. Jadi yang mungkin perlu diterangkan ini. Di dalam bulan itu, hendaklah kalian banyak-banyak melakukan 4 hal. Dulu saya berada sampaikan itu. Khoslataini tardawna bihima rabbuk. 2 hal itu akan mendatangkan keridhaan Tuhan. Wa khoslataini lagi nabiku anhuma. Dan 2 hal yang ini kamu akan sangat membutuhkan, ya. 2 hal yang terakhir itu kamu sangat membutuhkan, ya. Fa amal khaslatani latani tardawna bihi marabbuhu. Adapun 2 hal yang pertama yang mendatangkan keridhaan Tuhanmu, fahasadatullah an la ilaha illallah wastaghfiruhu. Doa. Tidaklah banyak-banyak kita membaca syahadat la ilaha illallah. Aksiru, ya. Banyaknya kamu untuk memperbaiki imanmu itu dengan banyak-banyak mengucap la ilaha illallah. Dan wastaghfiru, minta ampun kepada Allah, karena ini ya bulan Ramadan itu penuh berkah, diringankan, dimudahkan.
Wa amal khoslatani latani lagi nabikum anhuma. Adapun dua yang terakhir yang kamu sangat membutuhkannya dari keduanya, fatas alunallah jannah. Adalah banyak-banyak minta kepada Allah surga wa ta'uduna bihi minan dan minta keselamatan dari api neraka. Ini yang penting. Kalau yang tadi sudah banyak ya. Syahrul antimun mukarrabun, ada Lailatul Qadar ya. pahala sunnah disamakan dengan pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan itu dan tidak perlu diterangkan. Cuma tinggal kita semangat apa enggak. Minta ampun kepada Allah akan diampuni ya. Nah kemudian Ramadan ini ditujukan kepada orang-orang mukmin, hanya diwajibkan kepada orang mukmin ya. Sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kamu agar kalian ketakwaannya menjadi orang bertakwa. Maka kesempatan ini bulan Ramadan ini, kalau kita tiap tahun diterapi oleh Allah dengan Ramadan, istilahnya penataran itu kan akan meningkat ya. Meningkat terus. Tetapi kalau biasa-biasa saja ya, biasa-biasa saja ya, kita Masya Allah tidak rugi ya. Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini itu sudah, kalau kita sama itu sudah termasuk karena bagaimanapun juga para sahabat itu kalau sudah bulan Rajab ya. Berkailah bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami Ramadan, karena orang ketemu Ramadan itu sudah mendapat apa ya? merupakan apa ya? Penghapusan dosa. Ya. Mukafiratu, penghapus dosa. As-salawatul khams. Wa jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila mukafiratun man tuntuni ba'il kabair. Bagi siapa orang yang menjauhkan dosa-dosa besar. Ketika kita bulan Ramadan, 1 tahun kemarin kita tidak ada ya, sedikit pun dosa-dosa besar, itu termasuk kita sudah mendapatkan ampunan mukafiratun, ampunan dari Allah, dari sholat 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, kalau tahun Ramadan ke Ramadan, itu sudah merupakan keuntungan. Dan cuma kadang-kadang kita lalai. Cobalah ketika bulan Ramadan ini kita berazam, ya Allah ya, bagaimana ya kita bisa, tekad kita, kata kita berjuang bersama umat ya, bagaimana kita bisa merekatkan ukhuwah kepada umat ya. Kalau kita memiliki komunitas, mudah-mudahan komunitas kita semakin kuat. Saya ikut andil ya, ikut andil memperkuat komunitas kita, jamaah kita. Dengan cara apa? Tenaga, infaknya, coba berdoa kepada Allah. Punya tekad begitu dulu. Mestinya harus begitu. Nah kalau kita sama saja dengan tahun-tahun yang lalu, ya, tahun-tahun yang lalu kita tidak serius, padahal ada kesempatan berdoa kepada Allah. Maka tadi yang ke-11 tadi, fastaksiru bihi min adri. Banyak-banyaklah di dalam Ramadan ini 4 perkara tadi. 2 itu akan mendatangkan keridhaan Tuhanmu, dan yang 2 itu sangat kamu butuhkan. Ya. Syahadat la ilaha illallah dan istighfar, fastaghfiru nahu, beristighfar kepada insya Allah akan diampuni, dan kita memperbanyaknya supaya bisikan-bisikan itu yang mungkin hal-hal yang mungkin detikan-detikan yang mengurangi nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diperbaiki di bulan Ramadan. Adapun hal yang kedua yang kamu sangat butuhkan adalah minta kepada Allah al-jannah dan berlindung kepada Allah dan dari api neraka. Yang poin yang terakhir, wa man syaqqa iman syaqallahu min khawdin surbatin minal layat ma'u hatta yadkhulal jannah. Yang terakhir, para siapa memberikan minum orang-orang yang sedang berpuasa,
Ketika berbuka ya maksudnya gini, maka Allah akan memberikan minum dari telaga al-haud ya, ya. Hanya sedikit selamanya. Ketika kita minum seteguk saja, kita tidak akan merasa haus selama-lamanya sampai kita masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti ini. Ini Al-Mundir Batargib ini dia ada Ibnu Huzaimah disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan yang lain. Oleh karena itu, akibat ikhwan ini tentang saya hanya mengajak ya, karena Ramadan itu sifatnya mengekang diri, ya, melatih hawa nafsu. Ya. Kadang-kadang kita masih larut dengan hawa nafsu kita. Kalau setelah Ramadan sikap dan perilaku kita tidak bisa mengendalikan diri, sama kemarin saya sudah ngobrol. Kalau seseorang itu semua kulukum roh, kamu semua pemimpin, wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi saya cerita sedikit buat Pak Lutfi, saya memberi istilah tausiah kepada keponakan saya, mantu. Besok mungkin tidak bisa ya. Kesempatan ngobrol ini saya minta waktu, saya akan kasih tausiah. Maksud tadi, kamu semua pemimpin. Dan akan ditanya, kamu pemimpin sebagai pemimpin rumah tangga, ya. Pemimpin anak-anakmu, ya. Apalagi memimpin umat. Kalau seorang pemimpin ini tidak bisa mengantarkan, ya, anfusakum wa ahlikum nar, tidak bisa mengantarkan dia kepada umatnya untuk membebaskan dia dari api neraka, sangat bertanggung jawab. Apalagi tidak diajak untuk iqamatul, ya hanya dakwah-dakwah seperti itu saja. Saya tadi tunjukkan grup-grup saya di badminton itu, ya, berangkat latihan seminggu 3 kali, siap-siap buat baca itu, nanti makan-makan di restoran, kadang-kadang rekreasi, itu aja semua. Kegiatannya itu saja. Mana kegiatan keumatan? Sementara kalau di forum MPU ya begitu, kita ini bisa mendapat amanah dari istimewa itu untuk memuliakan Islam, bukan untuk memuliakan individu, apalagi memperbesar tandimnya. Ya, tujuannya bukan itu. Tandim ini sebagai wasilah saja. Maka di samping 4 tadi, coba kita ambil kesempatan ini. Ya Allah, saya menjadi bagian dari tandim yang ingin memperjuangkan tegaknya Islam dan kaum muslimnya. Berilah kami kemampuan, ya. Kalau tahun-tahun kemarin kita tidak mampu memberikan sumbangan yang terbesar kepada tantim ini, ya beri lagi kemampuan. Insya Allah akan diberi oleh Allah. Kalau punya tekad seperti itu. Maka ibadah Allah, karena kalau kita tidak bisa mengekang diri, mengendalikan hawa nafsu, ya, memang godaan luar biasa. Kadang-kadang ya, di dalam satu tandim itu kadang-kadang ada koreksi, ya, ada tausiah. Urida alayya awal musalasatin yadkhulunal jannah wa awal musalasatin yadkhulunan nar. Ya. Dipertunjukkan, diperlihatkan kepadamu, ya. Ada 3 golongan, 3 kelompok yang masuk surga, dan dipertontonkan kepadaku, ditunjukkan kepadaku, ya, 3 kelompok manusia yang masuk neraka. Fa'amal awwalu salasatin yadkhulunal jannah wasyahid. 3 kelompok orang yang masuk surga, ya. Pertama asyahid, orang yang mati syahid.
Wa abdul mamlukun aksana ibadata rabbihi wa nasoha li sayyidihi. Yang kedua, budak atau mungkin yang bawahan yang baik ibadahnya kepada Robnya, wa nasoha li sayyidihi, dan ikhlas mengabdi kepada Tuhannya. Kalau kita sebagai pegawai, kemudian kita punya bos, ya gitu. Kita selama tidak melanggar syariat saja, kita baik. Jangan sampai ada hal-hal yang malah kita kadang-kadang selindutan. Kemarin saya pas kerja gini, hari apa sih? Sabtu. Saya minta diantar itu, gigi saya patah. Saya pagi-pagi makan kurma, kok isinya loro gitu. Ternyata yang satu gigi saya patah. Orang kurma isinya loro. Ya diantar. Di situ ya diantar, pasang satu lagi 200. Terus ya membersihkan yang lain selain untuk membersihkan yang pecah-pecah diperbaiki. Pulang itu saya gelisah. Dia memberikan tip servis kepada saya menggunakan alat dan bahan dari juragannya. Gelisah saya. Saya tunggu sampai Senin. Wah, saya gelisah betul. Apalagi mau Ramadan. Saya masih selindutan dalam hal itu seperti itu. Jadi saya tidak sempat telepon. Saya ada hari Senin kemarin hari Senin kemarin saya datang. Ternyata orangnya tidur. Mas, tolong sampaikan kepada orang Cina, sama memberi servis kepada saya. Itu apa termasuk harga 200 itu? Harga 200 kan untuk masang, ya, untuk masang. Lah, servis kepada saya itu, kemudian saya juga memberi hadiah gitu. Saya khawatir itu akan menggunakan tidak termasuk ternyata itu boleh itu, Pak. Ada poin ini, kalau pasang patang memang itu harganya segini. Tapi kalau servis untuk yang lain ya, tolong sampaikan, saya minta dihalalkan kalau itu. Gelisah saya. Apalagi mau bulan hal seperti itu coba. Sekecil apapun ya, kita berhati-hati. Mudah-mudahan kita termasuk ya, mati syahid, ya, 3 orang masuk surga, mati syahid, budak yang baik ibadahnya kepada Rabbnya dan ikhlas mengabdi kepada Tuhannya. Jadi wa nasaqa li sayyidihi wa afifun mutakaffifun dunaliyani. Ini yang ketiga. Wa afifun mutakaffifun dunaliyani. Ada orang yang mampu menjaga nama baiknya. Orang yang mampu menjaga nama baiknya, ya, tidak mau berbuat serong, maksiat, dan yang banyak keluar. Itu iyalin itu artinya begitu. Ya. Bisa menjaga kehormatannya, kemudian menjaga jangan sampai maksiat, serong, dan yang ketiga banyak putranya. Ini 3 golongan yang Allah menunjukkan kepada Rasul, 3 kelompok orang yang masuk surga. Jadi di 4 masalah itu yang sangat kita butuhkan adalah minta kepada Allah jannah dan diselamatkan dari api neraka. Adapun 3 kelompok orang yang masuk neraka, ya. Wa awwalu salasatin yadkhuluna nar amirun musallitan. Seorang amir, pemimpin yang diktator. Sak maunya saja. Apalagi pembohong, ya. Sekarang sudah banyak lagi tidak. Banyak celotehan wis diktator, pembohong, ijazah palsu, wis macam-macam. Wis deretan sing elek-elek itu di kabeh disebutnya enggak ada entek. Kita dipimpin oleh orang-orang seperti itu.
Jalan keluarnya seperti apa? Wadu syarwatin la yu'ta haqqallah. Yang kedua, orang yang masuk neraka, orang yang berharta syarwatin la yu'ta haqqallah. Orang yang memiliki harta tetapi tidak mau memberikan hak-hak Allah dari hartanya. Manusia itu dibagi empat ya. Yang pertama itu ada orang yang diberi rezeki oleh Allah, ilmu dan harta. Kelompok pertama. Karena ilmunya itulah dia tahu harta ini amanah dari Allah, maka diunaikan hak Allah. Dia sering ziarah, silaturahmi untuk menyampaikan hak Allah. Ini kelompok yang pertama. Mulia sekali. Diberi harta juga diberi ilmu. Ya. Dia tahu harta ini adalah amanah dari Allah dan dia punya pengetahuan bahwa ini bukan miliknya semua. Kelompok yang kedua agak rendah. Diberi ilmu tapi tidak beri harta. Tapi dia tasdikun niat. Dia punya niat yang baik. Kalau aku punya harta seperti si fulan itu, aku akan amalkan sebagaimana dia mengamalkan hartanya. Wahwa tasdikun niat. Dia niatnya benar. Jadi harta di dunia itu harta diberi kepada 4 golongan. Yang ketiga, ada orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Lah dia menghambur-hamburkan uangnya tanpa ilmu pengetahuan. Yang penting sudah puas memuaskan dirinya. Yang terakhir, harta enggak, ilmu. Dan dia berangan-angan, aku lihat kayak si fulan ini banyak harta, saya akan berfoya-foya seperti dia. Rasulullah memuji kedua kelompok yang atas dan mencela kelompok yang kedua. Maka ini 3 kelompok orang yang masuk neraka, ya. Pemimpin yang diktator, orang yang punya harta tapi tidak mau memberikan hak Allah dengan hartanya. Alhamdulillah ini loh Pak Lebih masjid ini rata si keropos diganti ya. Ini gara-gara Anas nge-share masjid ini membutuhkan dana 4,5 juta. Ini saya Pak Lutfi, donatur kok Bapak setengah. Disurvei ke sini, ya akhirnya yang memperbaiki yang dalam-dalamnya. Yang ketiga, ya, wafakirun fakhur. Orang miskin tapi ini orang-orang ciri-ciri orang yang masuk neraka. Oleh karena itu, saya mengajak kepada diri saya sendiri untuk muhasabah, ya, sejauh mana Ramadan yang akan kita hadapi nanti bisa meningkatkan azam kita kepada ibadah kita kepada Allah, azam kita untuk memandangkan din. Ya. Dengan apa saja sih? Ikut andil melaksanakan program-program atau ikut menyumbangkan. Saya sudah beberapa bulan itu terus minta, ya Allah berilah rezeki ikhwan-ikhwan kami sehingga mereka mempunyai kemampuan dan dorongan untuk infak yang sudah dibutuhkan. Itu sudah setiap habis sholat saya dalam rangka meningkatkan itu. Oleh karena itu Ramadan yang penuh berkah ini, ya, di mana dalam satu malam juga akan ada malam yang penuh berkah, ibadah seperti itu seperti 1000 bulan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang menang, ya. Kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsu. Tahun 2019 saya berdoa, ya Allah, ya, kalau Ramadan ini orang-orang mukmin engkau menangkan, individu orang mukmin engkau menangkan, orang yang mendapat kemenangan darimu, ya Allah,
Kalau itu kemenangan menjadi kemenangan kolektif, umat Islam akan memperoleh kemenangan. Tapi nampaknya saudara takdir Allah berlaku lain. Kita hari ini semakin terpuruk. Semakin begini, apa ini puncak daripada apa itu kedaliman, di mana nanti mungkin ini endingnya, istilah sampai titik akhir. Mudah-mudahan Allah akan memunculkan kemenangan bagi kita semua. Dan banyak ulama saya baca di YouTube, pada ulama-ulama Timur Tengah itu mengharapkan dan mereka yakin akan muncul seorang ulama yang sikoh itu dari Indonesia. Banyak yang begitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengkondisikan diri kita, mengkondisikan umat untuk bersama-sama memperjuangkan diri ini sampai tegak dan kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sebelum bisa, nanti kalau ada pertanyaan nanti ada surat.